apa benar ini yang pertama kali, ya? Karena di sini pun Anda baru mencoba, padahal Anda sudah melakukan, ya. Terus nanti tadi sama dengan pertanyaan dengan pandangan pendahulu, kan ini kebetulan di dalam ini ya, karena mencet ya, dan kebetulan Anda biasa digunakan kalau di mencet itu adalah Plasmodium berg. Coba kalau yang digunakan itu Plasmodium yang lain, yang seperti di Indonesia terbanyak itu yang menyebabkan terjadinya KLB atau outbreak itu kan falciparum, karena masa inkubasinya pendek. Nah, bagaimana dengan itu pertanyaan saya? Jadi mungkin tetap pada mencet atau ini ya, status, tapi Plasmodiumnya ganti yang paling banyak. Karena di Indonesia itu Plasmodium yang paling sering kita temukan cuma ada 3 itu, kalau nggak falciparum, dibak, malaria, ovale jarang karena kita rasa Melayu, rasa Malaysia. Seperti itu, ya. Oke, karena di Pak 2 saya cuma aja, yang lainnya mungkin saya tambahkan supaya nanti lebih baik lagi untuk sempurnakan dissertasi ini. Silakan Mbak Mastiana. Terima kasih Prof. Maaf Prof. Ya, silakan. Terima kasih Profesor Dr. Ririh Yudastuti, Dokter Hewan MSc. Beliau adalah guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Terima kasih atas kesediaannya menjadi penyanggah pada ujian terbuka saya hari ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan beliau. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas masukannya, Prof. Mungkin memang keterbatasan saya ada yang luput untuk daftar pustaka. Di sini nanti akan saya perbaiki untuk yang tadi disebutkan Prof. Jadi memang di sini tidak tampak semua, mungkin ada yang tertinggal. Baik, untuk yang pertanyaan tentang keterbaruan, apakah benar yang pertama sekali? Jadi saya sebenarnya kalau Sambilotonya sendiri Prof, itu cukup banyak penelitian, begitu juga dengan DHP. Kalau saya search itu munculnya banyak sekali. Tapi yang kombinasi terutama pada yang mencit hamil, yang hamil gitu. Jadi kalau yang berdiri yang mencit bunting, mohon maaf. Jadi ini memang kalau Sambiloto banyak sekali penelitiannya karena memang terkait efek farmakologi, aktivitas farmakologi yang cukup beragam. Ada antivirus, anti diare, anti analgesik, antipiretik, dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak kalau di search. Begitu juga kalau di HP, penelitian tentang DHP ini juga sudah ada. Yang terakhir saya lihat tuh yang saya kutip juga adalah penelitian Kakuru tahun 2016, itu sudah meneliti juga. Apakah ini masih yang terbaru? Kalau menurut hemat saya, kemarin saya terakhir sekali saya search lagi dari tahun 1995 sampai 2020 ini, itu saya mencari yang dikombinasikan antara artemisinin, terutama yang DHP-nya, yang salah satu golongan artemisinina adalah DHP, selain itu ada artersunat, arteter, dan lain sebagainya. Itu belum ada Prof, jadi tidak saya temukan. Mungkin sampai yang 1995 sampai 2020 itu yang kombinasi DHP dengan tablet fraksi etil asetat Sambiloto ini di mencit bunting belum ada dilakukan. Yang mirip-mirip itu saya ketemu ya dari Bu Ati sendiri sudah meneliti dengan artesunat sebenarnya dikombinasi tablet fraksi etil asetat, waktu itu masih fraksi ya Bu ini, tapi bukan pada mencit bunting. Nah, yang satu lagi yang saya temukan itu adalah penelitian Zain tahun 2013. Memang dia mengkombinasikan, dia membuat komparasi antara waktu itu, tapi dalam bentuk ekstrak etanol Sambiloto dikombinasikan dengan beberapa obat standar malaria seperti salah satunya adalah klorokin dan juga tapi artemisinin. Nah, jadi dia melihat memperbandingkan ini ada, tapi tidak di mencit bunting juga. Jadi beda. Kalau di saya penelitiannya itu kombinasi DHP dengan tablet fraksi etil asetat Sambiloto di mencit bunting. Jadi sudah saya search ini belum ada. Kalau untuk penelitian pendahuluan yang tadi disebutkan efek itu memang awal sebelum itu dikombinasi kita membuat penelitian yang sendiri-sendiri. Dan itu masih bagian dari grup riset ini, masih dalam satu kelompok. Jadi seperti itu Prof yang bisa saya jawab. Terima kasih Prof atas masukannya, nanti saya perbaiki untuk saran yang tadi. Terima kasih Prof. Satu yang belum terjawab, bila Plasmodiumnya falciparum bagaimana ya? Ya, untuk yang
Yang falciparum itu memang betul, Prof. Itu di manusia itu paling menyebabkan malaria berat bahkan. Nanti kalau untuk yang kami mengambil model Berge ini karena memang mirip dengan parasit malaria, tapi kedepannya kami akan coba saran Prof untuk mencoba dengan Plasmodium falciparum. Demikian, Prof. Ya, nanti kan suatu saat harus dikonversi antara mencit ke manusia. Terus saya sarankan lagi coba buka melalui PubMed, Mbak. Kalau kita kalau memang yang pakai kata kuncinya ini nggak ketemu, tapi mungkin coba dilihat dengan kata kunci misalnya penggunaan ini apa namanya asetil apa ini ya Sambiloto ya Parvovirus vermiculata, Enhexa, etil asetat dan yang ada di Plasmodium berge pada mencit gunting dan sebagainya. Itu mungkin cari di PubMed kan susah, tapi mungkin yang mirip-mirip dengan itu bisa dipakai sebagai penunjang atau referensi Anda. Saya kira bisa lebih baik itu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, kalau kita buka ribuan itu soalnya di PubMed. Iya, baik, Prof. Selamat. Ya, saya terima kasih Pak Moderator dan silakan lagi. Salam. Ya, terima kasih Dr. Riri. Kita teruskan dengan penyanyi ke-7 Dr. Isnaini MS Apoteker. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Sutoyo. Selamat kepada Prof. yang terbaca Dr. Diana yang telah menyelesaikan program studi S3-nya. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, dari 3 formula yang diuji, bagaimana relasi dampak yang dihasilkan dikaitkan dengan mekanisme aksi bahan aktif yang berbeda dalam menghambat plasmodium. Yang pertama, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Ini penting untuk pertanyaan berikutnya yang kedua, untuk rekomendasi apa yang diusulkan untuk mengembangkan kombinasi tablet DHP dan ekstrak Sambiloto ini yang berpotensi sebagai sediaan antimalaria. Monggo, Dr. Setia. Baik, terima kasih Dokter. Mohon maaf, Profesor Fatur. Dr. Isnaini MS Apoteker. Beliau adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkenan menjadi penyanggah pada ujian terbuka saya hari ini. Baiklah, Dok, saya berusaha menjawab. Jadi untuk tadi korelasi dari kombinasi ini terhadap mekanisme apa ya tadi? Mohon maaf. Jadi saya melihat begini, Bu, penelitian saya ini kan memang berusaha. Jadi membuat kombinasi nanti yang diharapkan akan efektif. Efektif dalam arti mampu menghambat parasit sehingga tidak menginfeksi plasenta, kemudian juga aman bagi janin dan ibu. Jadi untuk korelasi yang saya pakai di sini adalah saya membuat itu dengan mengurangi memodifikasi DHP dengan harapan ini bisa ditekan efek toksiknya, kemudian Sambiloto ini akan membantu artinya bersifat komplementer terhadap terapi standar ini. Jadi kalau dilihat memang pada penelitian saya ini K4 itu memang tidak sepoten kombinasi pertama, maksudnya tidak sepoten di kelompok kombinasi ketiga yang K6 yang DHP-nya 3 hari dan Sambilotonya tetap 4 hari dengan dosis yang sudah saya istilahnya sudah kami rancang. Nah ini tapi ternyata efek dari kelompok kombinasi ketiga itu terhadap morfologi janin sangat besar ya. Jadi hampir 100% baik di kranium, vertebra, costa itu semua mengalami cacat, artinya mengalami abnormalitas morfologi. Sementara yang di kelompok Sambiloto ini meskipun terjadi tapi persentasenya sudah mampu ada lebih berkurang sekitar 40 sampai 60 atau 80% seperti itu. Jadi saya melihat ini ke depannya mungkin seperti pertanyaan yang
kedua, rekomendasi apa yang diusulkan, mungkin selain menambah jumlah, meningkatkan dosis dari tablet vaksin ETS sambiloto ini, mungkin juga perlu dipertimbangkan tentang drug delivery sistemnya. Jadi mungkin lama pemberian atau paparannya, atau juga mungkin nanti dimodifikasinya, apakah pemberiannya itu di awal apa di akhir atau berapa lama, itu nanti kami akan mempelajari lagi terkait dengan tadi kemungkinan yang bisa dilakukan. Jadi kalau melihat bahwa sambiloto ini cukup berpotensi melindungi, artinya berprotektif, itu mungkin tadinya kami menaruh di DHP-nya itu di awal, mungkin aja bisa digeser. Untuk itu saya perlu memang studi pustaka yang lebih dalam lagi terkait mekanisme masing-masing kerja tadi dari DHP maupun sambiloto. Di sini perlu dipertimbangkan korelasinya tadi seperti yang disarankan Bu Isna ini untuk pengembangan kombinasi ke depannya. Itu yang bisa saya jawab, Bu Isna ini. Mohon. Terima kasih, Saudara Romo Idris. Saya kembali ke pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dr. Isna ini. Kita teruskan dengan penyanyi ke-8 dulu, Dr. Tati Irnawati, Dr. Hewan, MSI. Silakan. Suaranya belum, Bu Tati. Suaranya belum? Ya, silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat untuk Dr. Sista dan sampai tahap akhir yang terbuka ini. Semoga barokah. Amin. Amin. Untuk saya penelitian ini sangat bagus ya, dokter, karena saya lihat alasannya adalah nantinya resisten obat ya. Ini boleh mungkin saya sudah dengar dari webinar kemarin itu ada strain yang ada survei genotyping dari parasit maupun dari vektornya. Jadi untuk eliminasi malaria Indonesia tahun 2030 ya, untuk Jawa Bali mungkin 2023 ya, itu dicanangkan seperti itu karena dari Menkes gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, apakah obat ini nantinya langkah selanjutnya seperti yang mungkin sudah dikemukakan Romboli, apakah ada tahapan uji-ujinya, kemudian apakah sambiloto ini bisa diambil jarak aktifnya ya dok? Karena banyak tanaman-tanaman yang serupa seperti ini. Apakah nantinya biar tidak banyak bahannya sehingga bisa tidak dibuat jarak aktifnya nantinya seperti itu. Demikian dok yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Baik. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Tati Hernawati, Dr. Hewan, MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di bagian reproduksi. Terima kasih dok untuk kesediaannya menjadi penyangga di ujian terbuka saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dokter. Bagaimana langkah selanjutnya untuk penelitian ini? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang kami akan meneruskan insya Allah untuk kedepannya ini, karena memang ada potensi sebenarnya, walaupun memang di penelitian ini kita masih menemukan efek toksik dari DHP itu masih cukup tinggi. Jadi mungkin nanti komposisi seberapa dosis maupun lama paparan itu menjadi bahan kajian kami ke depannya untuk langkah selanjutnya. Kemudian juga kami juga bukan hanya dalam kombinasi, untuk yang single tablet VS ini pun berpotensi untuk diteruskan, untuk dikembangkan sebagai terapi anti malaria, walaupun memang di perifer, berarti untuk ke ibunya nanti itu
karena memang hambatan parasit tidak cukup besar, tapi di plasenta sangat bagus. Jadi mungkin bisa dipakai juga nanti sebagai salah satu alternatif dan dikembangkan, begitu maksud saya. Terkait apakah zat aktif ini bisa sendiri ditarik? Memang dalam penelitian saya ini masih sifatnya multikompon. Jadi tablet fraksi etil asetat sambiloto ini memang markernya andrografida. Jadi bahan aktifnya itu memang andrografida ini, tapi dalam fraksi etil asetat ini masih terdapat beberapa komponen lain, senyawa lain. Namun waktu kemarin diperiksa dengan metode HPLC, peak dari andrografidanya itu sangat bagus. Markernya jelas, memang ada di situ bahan aktif di dalam tablet fraksi etil asetat sambiloto ini. Namun ada juga pik-pik kecil yang ini memang masih ada, tapi yang kami pakai adalah multikompon, jadi memang tidak murni, tapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Saya pernah membaca penelitian dari Malaysia waktu itu tahun 2019, mereka memakai andrografida seperti itu. Tapi memang ada beberapa penelitian yang menggunakan bahan aktif andrografida saja, tapi karena di kami tahapnya masih seperti itu, tapi bukan tidak mungkin bisa seperti itu. Bu Tati, terima kasih masukannya, Dok. Demikian. Terima kasih Bapak Komandan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu. Kita teruskan dengan penyangga 9 itu Profesor Dr. Wijiati Dr. Iwan MSI. Profesor Dr. Wijiati. Ya, silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya sampaikan selamat ya Bu Asti. Terima kasih, Saya Bro. kebetulan ya hari ini bisa melakukan ujian terbuka. Ya. Ada 2 pertanyaan dari saya Bu Asti ya. Yang pertama adalah pada saran ya. Pada penelitian yang sudah dilakukan, Bu Asti sudah menghitung jumlah parasit yang ada di plasenta. Kemudian kenapa pada saran Ibu menyarankan melakukan pemeriksaan kerusakan struktur plasenta? Apakah bisa dijelaskan secara lugas ya alasannya, dasarnya? Kemudian yang kedua pada keterbatasan penelitian. Pada keterbatasan penelitian, kalau saya melihat dari hasil penelitian pada kesimpulan nomor 6 itu tidak sesuai dengan tesis ya, walaupun yang satunya berhubungan ya, berpengaruh. Apa dasarnya Bu Ati memasukkan pemeriksaan dam untuk dilakukan untuk dimasukkan di dalam keterbatasan penelitian? Kok tidak yang ROS yang dimasukkan? Karena mungkin ada jalur dari ROS. Mungkin itu yang mohon jawabannya. Baik, Dok, saya izin. Oke, silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Wijiati Dr. Hewan MSI. Beliau ini guru besar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, banyak membantu saya waktu melakukan riset untuk binatang cobanya di laboratorium embriologi. Terima kasih, Dok. Jadi baiklah, saya mencoba menjawab bahwa tadi kenapa di saran itu saya menyarankan pemeriksaan untuk kerusakan struktur plasenta. Jadi meskipun saya sudah menghitung jumlah parasit, jadi itu berdasarkan seperti ini, Prof. Jadi dalam jalur analisis saya itu awalnya dugaan hipotesis saya itu kan kalau jumlah parasitnya sudah bisa ditekan, insya Allah outcome dari morfologinya itu kan akan bagus. Ternyata dalam penelitian saya ini memang sudah jumlah parasit baik di kelompok kombinasi ini sudah berhasil ditekan cukup baik, tapi outcome morfologi tetap ada. Jadi saya menduga mungkin saja tetap terjadi kerusakan, tapi bukan karena efek jumlah parasitnya, mungkin karena mungkin efek dari kerusakan itu sendiri, karena kita tahu ada faktor DAMS tadi yang saya sebutkan sebagai salah satu ini yang tidak kita teliti. Jadi kalau kerusakan plasenta ini terjadi, tentu ini akan mengganggu nutrisi bagi janin mencit. Nah, itu akan bisa menimbulkan keguguran atau abortus dari janinnya. Jadi masih belum tahu apakah ini jumlah parasit ini
yang tinggi misalnya kerusakan strukturnya itu masih bagus kah atau tidak ada kerusakan. Begitu juga kalau dia udah rendah, apakah bisa menjamin ini tidak terjadi kerusakan. Jadi ini yang perlu kita explore lebih dalam, Prof. Maksud saya itu, jadi kita lebih jelas tahu bagaimana. Ini juga sekaligus bisa menjawab mungkin kenapa tidak berhubungan jalur parasit plasenta ke morfologi janin. Jadi kalau ini bisa diperiksa, kita membuka pemahaman kita lebih baik tentang dasar patologisnya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa yang disarankan adalah pemeriksaan DAMS kok tidak ROS gitu. Ya sebenarnya terima kasih Prof sarannya. Untuk yang reaktif oksigen spesies ini kita memang agak sulit kalau memeriksa secara langsung karena half life-nya memang singkat. Jadi yang bisa dilihat memang adalah produk atau dampak akhirnya dari seperti MDA atau F2 isoprostan. Namun sebenarnya masih terkait, Prof. Jadi reaktif oksigen spesies yang menimbulkan radikal bebas ini akan di satu sisi bisa menekan parasit intraeritrositik, tapi juga dalam jumlah yang berlebihan akan merusak sel atau jaringan, sehingga ini berpotensi untuk menimbulkan kerusakan jaringan yang pada berikutnya akan memicu terbentuknya DAMS ini tadi. Ya, akibat ini jadi kenapa saya berpikir itu di situ bisa faktornya di situ. Jadi ada kaitannya juga, Prof. Tapi terima kasih saran dan masukannya, Prof, untuk kedepannya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Ya, terima kasih Prof. Dr. Widiati. Ini sedang giliran saya ya. Jadi pertama selamat kepada Dr. Bastiana yang alhamdulillah hari ini salah lulus doktor. Selamat juga pada Dekan Unusa ini kalau hadir bersama Dr. Handayani ya, Handayani. Juga selamat juga kepada Direktur Rumah Sakit Islam Profesor Romdoni. Saya pertanyaannya singkat saja, tadi sudah banyak pertanyaan. Kita tahu semua bahwa Sambiloto ini kan obat seperti obat dewa ya, obat saya lihat tidak mengobati infeksi, kemudian mengobati tumor, banyak sekali lah saya lihat itu untuk Sambiloto ini. Itu kalau obat-obat tumor itu biasanya kan juga menyebabkan apoptosis biasanya gitu. Apakah Sambiloto ini tidak punya efek samping ya kalau mengobati malaria pada pada malaria pasinta ini, apa tidak punya efek samping Sambiloto sendiri itu. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah dengan kombinasi itu sebetulnya karena ini kan DAP itu menyebabkan kelainan DAP itu. Nah, sekarang kombinasi dengan Sambiloto ini seberapa jauh artinya mengurangi daripada kelainan yang terjadi setelah diberi Sambiloto itu dikombinasi. Ya, makasih. Baik Prof, terima kasih Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Saya mencoba menjawab bahwa apakah Sambiloto ini memang dikenal sebagai obat dewa ya, apakah ada mempunyai pengaruh efek samping ya. Selama ini yang dari penelitian yang sudah dilakukan ya waktu uji fase klinis di Maluku yang fase 2 pada orang sakit, ada efek sampingnya tapi ringan, Prof. Mengantuk. Waktu itu yang ditemukan yang di Maluku ya. Itu yang diamati pada uji fase 2 tapi pada manusia sakit, ini bukan di hewan, Prof. Jadi yang sejauh itu yang kita temukan, yang dari kelompok grup risetnya Natural Research ya Bu ya, yang di ITD itu informasinya seperti itu, Prof. Jadi untuk pertanyaan kedua, DHP seberapa jauh kalau dikombinasi dengan Sambiloto? Dengan Sambiloto ini efek sampingnya. Sampingnya ya, Prof. Ya. Jadi yang dari penelitian saya ini tampaknya ini memang yang dominan adalah faktor dari obat DHP-nya, Prof. Jadi kalau Sambiloto itu justru malah kalau dari literatur yang saya lihat itu kemarin kenapa kok tidak timbul morfologi abnormal ya, karena dia memang dia bersifat
sebagai antioksidan ya. Jadi mampu mengaktifkan enzim antioksidan seperti glutathione transferase, katalase maupun yang superoksid dismutase itu dia sehingga bisa menangkal melindungi ya, seperti ini di morfologi janin mencit yang di kelompok K2 itu hanya DHP saja. Selain itu dia juga merupakan imunostimulan juga, dan juga diketahui juga punya efek imunomodulator ternyata Prof di Sambrito ini. Jadi cukup sebenarnya cukup potensial untuk dikembangkan. Mudah-mudahan ke depannya memang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk terapi anti malaria, khususnya yang di malaria plasenta. Demikian Prof. Ya, jadi Sambrito itu selain sebagai anti malaria juga mengurangi efek samping kalau dikombinasi dengan DAP itu. Iya. Begitu ya? Kemudian. Ya, makasih. Saya puas jawabannya. Terima kasih. Kita teruskan dengan undangan akademik. Yang pertama adalah Dr. Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Bastiana SPPK. Ini sahabat saya dalam berjuang di jurnal Perhimpunan Patologi Klinik. Ya, selamat, saya bangga sekali dengan Dr. Bastiana. Nah, pertanyaan saya satu, Dr. Bastiana, kita tahu bahwa profesi kita itu patologi klinik, sebagian besar kita memeriksa adalah cairan tubuh. Kemudian kita juga sudah sering melakukan penelitian sitokin pada darah, plasma gitu ya. Mengapa yang dipilih di sini oleh Dr. Bastian ini melihat ekspresi dari sitokin pada penelitian ini, bukan melihat dalam cairan tubuh dan plasma ataupun serumnya? Mungkin Dr. Bastiana bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima Ya, kasih. silakan. Terima kasih Dr. Puspa Wardani SPPK konsultan. Beliau memang adalah senior saya di PK. Jadi bersama-sama dengan Prof. Aryati adalah sebagai Ketua PDS Parklin Indonesia. Nah, Dr. Puspa ini adalah Ketua PDS Parklin cabang Surabaya. Dan bersama-sama juga saya selalu tadi disebutkan di International Journal Clinical of Pathology and Medical Laboratory. Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Saya coba menjawab bahwa kenapa yang saya pilih adalah ekspresi untuk penelitian saya ini. Jadi itu terkait dengan ciri dari malaria placenta sendiri. Jadi malaria placenta itu dia lebih ke plasentanya. Jadi kalau ada patogenetisnya itu adalah dia terjadinya sekustrasi atau penumpukan eritrosit terinfeksi malaria ini terutama di ruang intervilus, yang ini akan diikuti oleh infiltrasi monosit dan makrofag. Jadi memang lebih tepat kalau kita melihat di jaringannya, walaupun memang bisa kita ambil dari darah, tapi ini tidak terlalu menggambarkan proses sitokin yang ada di situ. Jadi kadang bisa aja memang tidak yang di darah, sitokin di darah dengan yang di plasenta itu bisa berbeda, karena untuk proses malaria plasenta ini untuk imunologi itu lebih dominan yang lokal di plasentanya. Jadi itu sebabnya alasan saya memilih yang ekspresi. Baik Dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Bastiana. Terima kasih Prof. Sutoyo kesempatannya. Saya sangat puas dengan jawabannya. Semoga ilmu yang didapatkan ini bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Puspa. Kita teruskan dengan undangan akademik yang kedua, Dr. Herin Setianingsih, dokter Master Kesehatan. Dr. Herin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Toyo,
Pertama-tama selamat kepada teman sejawat saya, Dr. Asti, yang kebetulan kami adalah teman seangkatan. Anaknya. Maaf, ya ternyata saya sembunyikan Prof. Waktu saya